pelaksanaan ujian semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Yang akan kita gunakan adalah moda daring dengan menggunakan Google Form. Nah, hari ini saya akan memberikan sedikit tutorial untuk kita mengingat kembali penggunaan Google Form di device kita. Yang saya gunakan ini tablet, tapi pada dasarnya sama. Kalau yang kita gunakan adalah laptop atau desktop ataupun handphone, intinya sama saja kalau kita menggunakan sama-sama Chrome. Jadi yang kita gunakan adalah web browser Chrome. Untuk yang pertama kali kita buka adalah Google Chrome. Kita buka Google Chrome. Nah, kalau sudah terbuka, ya, kita buka tab baru. Untuk mengakses Google Form, kita perlu masuk ke Google Drive kita. Google Drive kita dapat diakses dengan alamat drive.google.com. Kalau kita sudah masuk pada akun Google kita otomatis langsung diarahkan ke akun Google Drive kita. Nah, kalau kita belum masuk, berarti kita harus masukkan username dan password kita untuk mengakses Google Drive. Ya, tampilan awal dari Google Drive harusnya seperti ini. Oh ya, untuk mengakses Google Form, kita harus menggunakan mode situs desktop. Karena yang saya gunakan adalah tablet. Jadi teman-teman yang menggunakan tablet atau smartphone harus mengubah versi Chrome-nya menjadi versi desktop dengan cara mengklik titik 3 pada bagian atas, kemudian tandai pada situs desktop. Nanti tampilannya akan berubah menjadi tampilan seperti Google Chrome kalau kita buka pada laptop atau desktop. Tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan Google Drive saya. Ya. Nah, untuk mengakses atau membuka Google Form baru, kita klik pada tombol baru ini, ya, klik pada tombol baru, kita tunggu. Kecepatannya sangat bergantung pada kecepatan internet kita. Ya, jadi kalau internetnya lambat, jadi geraknya lambat juga. Kita klik pada tombol baru. Nah, di sini ada Google Formulir pada bagian bawah. Di atas lainnya kita klik yang tanda panah itu. Tanda panah baru masuk ke formulir kosong. Ingat teman-teman, harus diubah dulu ke situs desktop, karena kalau tidak diubah, untuk tampilan Google Form-nya tidak akan muncul. Nah, ketika ada tampilan seperti ini, kita pilih Google Chrome, kemudian hanya sekali aja. Seperti itu, kita akan sampai pada Google Form-nya. Nah, kalau sampai di sini, kita tinggal menuliskan judulnya misal naskah soal, misalnya biologi.
penilaian akhir semester, tulis saja PAS 2020. Nah, ini judul Google Form kita. Kita klik pada formulir tanpa judul yang ada di kanan di kiri atas. Nah, dia otomatis mengikuti judul yang kita buat. Artinya ini judul Google Form kita. Untuk kolom deskripsi, Bapak dan Ibu bisa menuliskan petunjuk soal atau deskripsi tentang soal. Bisa mengenai jumlah soal, jenis soal atau bentuk soal, atau petunjuk lainnya, misalnya berdoa, memulai kegiatan dengan berdoa, atau memilih jawaban. Ini terserah dari Bapak dan Ibu guru buat Google Form-nya. Oke, pastikan Bapak dan Ibu sudah mengubah mode dari Google Chrome kita ke situs desktop. Bagian berikutnya, setelah kita menuliskan judul ujian kita, kemudian mengisikan deskripsi, adalah membuat kolom identitas. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan bagian-bagian itu, maksudnya lembarannya. Jadi nanti tampilan di perangkatnya anak-anak itu ada beberapa bagian, atau dapat membuatnya lurus langsung ke bawah, jadi tanpa bagian-bagian. Jadi untuk yang menggunakan bagiannya itu bisa kita tambahkan pada tombol yang seperti sama dengan ini. Tombol seperti sama dengan ini. Ini ada tulisannya tambahkan bagian. Nah, kita bisa tambahkan bagian di situ. Jadi jangan lupa tempatkan yang warna biru itu di atas yang mau kita tambahkan. Jadi misalnya kita mau tambahkannya di bawah, warna birunya ada di atas. Jadi kita klik tambahkan bagian. Nah, di sini tambahkan bagian. Nanti di tampilan anak-anak itu bagian pertama dia akan muncul deskripsi soal seperti ini. Jadi kalau saya ini berisi tentang jumlah soal, pengantar soal dulu. Nah, kemudian bagian kedua kita masukkan identitas peserta ujian. Ya, bisa kita langsung klikkan. Kita bisa tuliskan identitas peserta ujian, berarti bagian yang kedua itu berisi identitas peserta ujian. Untuk deskripsinya Bapak dan Ibu bisa menuliskan terserah, misalnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan identitas yang benar. Nah, mungkin itu perintahnya yang bisa kita masukkan. Untuk pertanyaan pertama, kita bisa ketikkan nama peserta ujian. Nah, nama peserta ujian ini berupa jawaban singkat. Kemudian ini wajib diisi. Wajib diisinya kita centang. Nah, wajib diisi kita centang. Kemudian kita tambahkan lagi. Biasanya identitas pokok dari ujian itu selain nama, yang berikutnya adalah nomor peserta ujian. Atau kalau kita gunakan di sini adalah NISN aja, enggak masalah. NIS nasional. Nah, NIS nasional. Ini jawaban singkat. Bentuknya jawaban singkat. Ini ada kendala dari jaringannya.
Ya, sepertinya jaringan wifi-nya di sini lagi bermasalah. Kita pakai data saja. Ya, kita pakai data saja. Ya. Jadi untuk mengakses Google Form ini sangat tergantung dari kondisi internet kita. Ini sudah ada berarti naskah soal pas, kita klik aja supaya masuk ke bagian naskah soalnya lagi. Ya, ini jaringan data sama wifi nya lagi bermasalah. Ya, seperti ini, klik hanya sekali, pastikan tandanya ada di Chrome, artinya kita membukanya dengan Chrome. Nah, kita buka. Nah, ini sudah ada, artinya tadi tersimpan ya, tadi tersimpan apa yang sudah kita kerjakan. Di Google Chrome ini kita tidak perlu menyimpan karena dia menyimpan secara otomatis. Jawaban singkat, kemudian ya, kita ubah dulu ke situs desktop. Ubah dulu ke situs desktop. Ini wajib diisi, kemudian validasi responnya. Nah, untuk NIS itu karena dia angka, jadi kita masukkan angka di situ. Ini adalah angka. Nah, kalau bukan angka, kita tuliskan teksnya. Kalau dia salah ngisi anak-anak. NIS N yang Anda masukkan salah. Nah, ini deskripsi ini muncul jika anak-anak menuliskan NIS-nya salah, mungkin ada huruf situ, berarti salah. Kemudian jika kita mau menambahkan bagian yang lain, misalnya kelas, kita masuk pada tanda plus yang ada di samping kanan itu, tanda plus, itu tambahkan pertanyaan berarti. Nah, kita tulis misalnya kelas. Nah, kelas. Untuk kelas, Bapak dan Ibu bisa menggunakan opsi pilihan ganda. Ya, opsi pilihan ganda. Kalau di ini bisa juga pakai drop down. Jadi bedanya kalau pilihan ganda, pilihan kelasnya langsung muncul di bawah pertanyaan kelas. Tapi kalau drop down, kita klik dulu. Ini tergantung dari Bapak dan Ibu. Tapi saya sarankan kalau kelasnya banyak, lebih dari 5 kelas yang diajarkan, pakai drop down saja, sehingga tidak mengganggu, tidak terlalu banyak pilihan ke bawah. Tapi kalau misalnya kurang dari 4 seperti itu, Bapak Ibu bisa menggunakan opsi pilihan ganda. Karena yang saya ajarkan ada 6 kelas, untuk kelas 3 saya pakai drop down saja. Jadi nanti tampilannya muncul ke bawah. Jadi yang saya ajarkan itu kelasnya kelas 12 IPA 1, kemudian 12 IPA 2, 12 IPA 3,
12 IPA 4 12 IPA 5. Ada 6 kelas yang saya ajarkan, kelas 3, dan 12 IPS 1. Nah, nanti munculnya akan dalam bentuk drop down. Jangan lupa untuk mengklik wajib isi. Nah, wajib isi itu nanti anak-anak tidak akan bisa masuk ke bagian selanjutnya kalau belum mengisi apa yang kita inginkan. Nah, ini. Jadi misalnya kita sudah buat semua, kita buat misalnya satu lagi misalnya kode token. Ini bagi bapak dan ibu yang mau menggunakan kode token. Jadi anaknya harus masukkan kode token yang sesuai sebelum mengakses ujian. Masuk pada kode token, tulis kode token, ini wajib diisi. Kemudian klik pada kotak titik 3 di samping wajib isi ini. Kemudian validasi respon. Nah, angkanya kita ganti dengan ekspresi reguler berisi. Nah, ini pola. Nah, ini polanya kita masukkan token yang ingin kita tuliskan. Anak tulis misalnya tokennya pas bio, artinya 20. Jadi harus pas. Jadi kalau misalnya anak-anak salah menulis huruf besar huruf kecil, dia tidak bisa mengakses. Salah satu huruf besar kecilnya, itu anak-anak tidak bisa mengakses. Nah, kalau tidak pas dia salah menulis mengisi token, nanti akan muncul misalnya kita mau tampilkan pesan kode token yang Anda masukkan salah. Coba ulangi lagi. Jadi pesannya akan seperti itu jika anak-anak salah mengisi kode token. Nah, kalau sudah kita anu semua, kita buat semua, kita masuk pada bagian naskah soal. Klik pada tanda seperti sama dengan yang ada di samping kanan. Nah, tulis pada bagian judul naskah soal. Nah, deskripsinya petunjuk khusus dari soal itu. Misalnya pilihan ganda berarti jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memilih salah satu dari pilihan jawaban yang tersedia. Misalnya petunjuk seperti itu. Setelah petunjuknya ditulis, Bapak dan Ibu bisa mengetikkan naskah soalnya. Nah, naskah soalnya tergantung lagi. Yang berikutnya kita akan mempelajari bagaimana kita mengatur form kita ini menjadi sebuah kuis. Kalau kuis berarti ada nilainya. Nah, untuk mempermudah memang baiknya kita menggunakan soal pilihan ganda supaya dia bisa otomatis terhitung. Jadi untuk membuat dia menjadi soal, dia menjadi ujian, itu klik pada tanda gerigi roda yang gear ini yang pada di sebelah kirim, di sebelah tombol kirim. Kemudian ada pengaturan yang perlu kita atur. Yang pertama, kalau kita pilih batasi satu tanggapan, peserta ujian anak-anak kita hanya bisa mengisi sekali saja. Jadi tidak bisa mengubah jawaban setelah dia kirimkan jawaban. Jadi tidak bisa. Kita batasi hanya satu kali
tanggapan. Saya sarankan tidak mengumpulkan alamat email, jangan beri tanda, karena kalau kita kasih tanda, anak-anak harus memasukkan akun Google-nya, dan itu agak ribet kayaknya. Kemudian kita masuk ke presentasi. Nah, presentasi ini Bapak dan Ibu bisa masukkan pesan konfirmasi apa yang ingin disampaikan setelah anak-anak mengklik tombol kirim. Misalnya, terima kasih telah mengikuti penilaian akhir semester ganjil. Jawaban Anda telah kami terima. Nah, ketika anak-anak mengklik tombol kirim, maka pesan ini akan muncul. Kemudian kita masuk ke tab kuis. Nah, ke tab kuis ini kita perlu jadikan ini sebagai kuis. Nah, rilis nilai bisa segera. Kemudian ini pilihannya. Jadi anak-anak bisa melihat pertanyaan yang belum terjawab atau tidak, tergantung Bapak dan Ibu pengaturannya. Kalau misalnya tidak, berarti anak-anak bisa melihat apa jawaban yang belum, tidak bisa melihat apa pertanyaan yang belum dijawab. Tapi kalau misalnya dicentang, berarti anak-anak bisa melihat pertanyaan yang belum dijawab. Kemudian jawaban benar yang mana? Ini kalau saya tidak kasih. Kemudian nilai poin juga tidak kasih kalau saya, tapi ini tergantung dari Bapak dan Ibu. Nah, kalau sudah diatur seperti itu, kita klik simpan. Ini pengaturannya. Kemudian kita perlu lagi mengklik di sebelah kanan tombol kirim itu titik 3, klik. Nah, kemudian pada bagian preferensi, masuk pada bagian preferensi. Nah, ini nilai default quiz. Kalau kita isi langsung seperti di sini, ini nilai defaultnya tiap pertanyaan itu ada 10. Saya sarankan ini dihitung langsung di sini, dimasukkan langsung. Jika soal kita 20 nomor, berarti satu soal itu bernilai 5 poin. Kalau soal kita itu 25 nomor, berarti satu soalnya bernilai 4 poin. Nah, kalau biologi itu ada 20 soal, berarti satu soalnya 5 poin. Klik 5, kemudian simpan. Nah, klik 5 ini simpan. Ini ada 50. Kenapa? Anak-anak sudah mengisi. Jadi nama peserta jawaban itu dia anggap sebagai pertanyaan yang bernilai juga. Jadi kalau untuk menghapusnya, masuk di kunci jawaban, klik kunci jawaban, kemudian kasih 0 supaya dia tidak bernilai. Nah, selesai. Begitu juga bagian yang lain. Bagian yang lain seperti NIS nasional ini, karena dia berupa pertanyaan, berarti dia bernilai juga. Kasih 0 untuk tidak bernilai, artinya anak-anak jawab tapi tidak memiliki nilai. Kemudian kelas ini juga dia butuhkan jawaban, berarti bernilai, kasih 0. Oke, setiap selesai diganti dikasih 0. Nah, kemudian ada kode token, ini juga butuh jawaban, punya nilai, kasihkan 0. Nah, cukup sampai di situ, berarti nilainya tinggal 10. Kenapa tinggal 10? Karena masih ada satu pertanyaan sudah kita buat tadi. Ini poinnya masih ada 10 karena di bagian ketiga naskah soal saya sudah buat. Nah, untuk yang bagian ini tutorialnya. Misal pada ini kita menentukan kunci jawabannya. Jadi ketika anak-anak mengisi, nanti ketika dia memilih A, berarti nilainya 10. Ini kunci jawaban. Ini kunci jawaban.
Karena bentuknya pilihan ganda, berarti hanya ada satu pilihan jawaban yang benar. Kemudian kita pilih selesai. Nah, untuk wajib atau tidaknya ini terserah ibu bapak mau diberikan wajib atau tidak. Misalnya berikan wajib, klik wajib, kalau tidak berarti tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.